Om Swastiastu, Sematon Punapi Gatre. Selamat datang di channel Belajar Agama Hindu. Pada kali ini kita akan membahas tentang Watu Gunung Runtuh berkaitan dengan Hari Suci Saraswati. Sebelum lanjut, silakan dukung terus channel Belajar Agama Hindu dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Disebutkan di sebuah kerajaan Kundadwipa bertahta seorang raja bernama Raja Kulagiri dan memiliki dua istri, yakni Dewi Sinta dan Dewi Landep. Raja Kulagiri kemudian pergi untuk bertapa ke Gunung Semeru. Pada saat itu Dewi Sinta tengah hamil tua. Karena lama tidak mendapatkan kabar, Dewi Sinta kemudian menyusul suaminya ke Gunung Semeru. Dalam perjalanan, Dewi Sinta melahirkan seorang putra. Anak tersebut terjatuh di sebuah batu besar, namun ajaibnya batu itu hancur. Karenanya diberi nama Watu Gunung. Watu Gunung tumbuh menjadi anak yang nakal. Watu Gunung memiliki nafsu makan yang sangat besar. Suatu hari Dewi Sinta sedang memasak. Watu Gunung terus meminta makan. Karena kesal dengan ulah Watu Gunung, Dewi Sinta memukul kepala Watu Gunung dengan siut hingga berdarah. Watu Gunung kemudian pergi meninggalkan rumah. Watu Gunung tumbuh menjadi seorang perampok. Semua kerajaan ditaklukkan, termasuk kerajaan ayahnya. Dewi Sinta yang mendapatkan anugerah tetap muda membuat Watu Gunung tidak mengenali ibunya. Watu Gunung terpikat dengan kecantikan Dewi Sinta, kemudian menikahi Dewi Sinta yang tak lain adalah ibunya. Suatu hari ketika Watu Gunung meminta Dewi Sinta mencari kutu, Dewi Sinta terkejut melihat bekas luka di kepala Watu Gunung. Dewi Sinta mengenali luka itu adalah milik anaknya. Karena tidak mau menikah dengan anak sendiri, Dewi Sinta kemudian menyusun strategi. Dewi Sinta meminta kepada Watu Gunung agar dicarikan madu. Dewi Sinta meminta Dewi Sri yang merupakan istri dari Dewa Wisnu sebagai madunya. Watu Gunung pun memenuhi keinginan Dewi Sinta. Dewa Wisnu sangat murka dengan keinginan Watu Gunung. Dewa Wisnu kemudian mengambil wujud menjadi kura-kura dan membunuh Watu Gunung. Hari tewasnya Watu Gunung disebut sebagai Watu Gunung Runtuh atau Kajeng Kliwon pemelas tali. Pemelas yang berarti pemutus dan tali yang berarti sarana pengikat. Jika diartikan sebagai pemutus ikatan yang tidak semestinya, di mana seorang anak yang ingin menikahi ibunya, atau bisa diartikan sebagai pemutus kebodohan dan hawa nafsu. Keesokan harinya mayat Watu Gunung terhempas ke bumi dan nyangkut di pohon talas atau candung, sehingga hari Senin Umanis disebut Candung Watang atau Sebel. Kemudian Selasa Pahing mayat Watu Gunung diseret oleh Dewa Wisnu. Hari itu disebut sebagai Paid Paidan. Keesokan harinya Watu Gunung dihidupkan kembali oleh Bagawan Buddha, sehingga Buddha Pon disebut Buddha Urip. Hari Kamis
Dewa Siwa menghidupkan kembali Watu Gunung. Hari itu disebut Urip Kelantas. Sukrokleon, Watu Gunung, membersihkan diri, melakukan tapa berata, memohon pengampunan, memohon kepradnyanan atau ilmu pengetahuan. Hari itu disebut sebagai Pengredana. Keesokan harinya, sanis secara humanis, Dewa Brahma menurunkan ilmu pengetahuan. Hari itu disebut Saraswati. Dewa Wisnu bersabda bahwa setiap 6 bulan Watu Gunung akan mengalami keruntuhan. Apabila jatuh di tanah atau bumi, maka akan turun hujan. Bila runtuhnya di laut, maka tidak akan turun hujan di bumi. Demikian sejarah singkat Watu Gunung runtuh. Kurang dan lebihnya lunas ampura. Suksema. Om Santi 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 Om.